Baik, kita lanjutkan ya. Jadi topik selanjutnya ini mengenai studi cohort atau penelitian cohort. Tadi Anda sudah belajar mengenai cross-sectional design dan case control design. Nah, akan kita bersama-sama lihat ya, atau kita pelajari bersama mengenai studi cohort. Sehingga Anda bisa menyimpulkan apa perbedaan antara studi cross-sectional dan studi case control dengan studi cohort. Studi cohort ini adalah studi epidemiologi non-eksperimental atau bisa disebut sebagai penelitian observasional yang sering digunakan untuk mempelajari hubungan antara faktor risiko dengan efek atau suatu penyakit. Nah, studi cohort ini mempelajari hubungan faktor risiko dengan efek atau penyakit dan memiliki pendekatan waktu secara longitudinal atau time period approach atau pendekatan secara longitudinal itu tadi ya. Dalam arti penelitian cohort ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Nah, faktor risiko diidentifikasi terlebih dahulu, kemudian hari diikuti periode tertentu untuk melihat efek atau penyakit yang diteliti pada kelompok dengan faktor risiko dan pada kelompok tanpa faktor risiko. Jadi kalau Anda tadi melihat pada studi retrospektif atau studi case control, kalau tanda panahnya tadi ke belakang, nah ini kalau studi cohort ini kebalikannya, yaitu tanda panahnya ke depan. Jadi ini adalah kelompok dengan faktor risiko ya, KFR. Kemudian ini adalah kelompok tanpa KTFR ya, tanpa faktor risiko. Nah ini dilihat apakah dua-duanya ini bisa mengalami PAK. Contohnya seperti itu. Ya, jadi istilahnya satu kelompok, satu komunitas maksud saya. Kemudian ada yang terpapar ya dalam satu perusahaan dan ada yang tidak terpapar kebisingan contohnya. Nah, kemudian dipelajari sekian tahun. Nah, sekian tahun ini bisa 5, bisa 10 tahun, ya, ada yang sampai 20 tahun, 50 tahun. Nah, ini bisa dilihat apakah dengan adanya paparan kebisingan di tempat kerja atau dengan tidak adanya paparan kebisingan di tempat kerja ini bisa sama-sama menghasilkan PAK atau malah sebaliknya dengan adanya paparan dalam jangka waktu yang lama ya lebih dari 10 tahun atau mungkin lebih itu bisa menimbulkan yang namanya PAK. Maksudnya seperti itu. Ya, kemudian setelah dikumpulkan data, kemudian dianalisis untuk melihat hubungan atau pengaruhnya. Jadi pengaruhnya dari faktor risiko tersebut tadi memang bisa menyebabkan terjadinya PAK atau penyakit akibat kerja. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah definisi dari studi cohort. Jadi rancang bangun yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan cara membandingkan kelompok terpapar dengan kelompok yang tidak terpapar berdasarkan status penyakit. Ciri khususnya adalah pemilihan subjek berdasarkan status paparan, bukan status penyakit. Nah, sedangkan yang tadi penelitian retrospektif atau case control itu berdasarkan status penyakitnya, ya. Nah, penelitian cohort ini juga bisa disebut dengan penelitian penelitian prospektif. Ada beberapa jenis penelitian cohort atau penelitian prospektif. Di antaranya adalah cohort prospektif dengan kelompok pembanding internal, kemudian kelompok cohort prospektif dengan kelompok pembanding eksternal, atau historical cohort atau cohort retrospektif. Oke, cohort prospektif dengan pembanding internal ini adalah kelompok atau penelitian cohort yang terpilih sama sekali belum terpapar oleh faktor risiko dan belum mengalami efek. Kemudian sebagian terpapar secara alamiah, lalu dilakukan deteksi kejadian efek. Jadi istilahnya ada dua kelompok, ini sama-sama di awal itu belum terpapar, kemudian salah satu kelompok itu terpapar secara alamiah, ya, kemudian kita lihat efeknya beberapa tahun kemudian. Jadi dilihat secara berkala setahun sekali atau mungkin beberapa tahun sekali dilihat. Kemudian pembanding eksternal ini ada kelompok yang terpapar faktor risiko namun belum memberikan efek dan kelompok lain tanpa paparan dan efek. Jadi bedanya di situ ya.
Jadi bedanya antara yang pembanding internal dan pembanding eksternal itu adalah untuk pembanding internal ini dalam satu komunitas atau dalam satu populasi ini sama-sama belum terpapar, kemudian sebagian terpapar secara alamiah. Nah, sedangkan untuk pembanding eksternal ini ada kelompok yang terpapar faktor risiko, sudah terpapar dulu ya, tapi belum ada efek. Dan yang satunya ini tanpa paparan dan efek. Jadi kelompok kontrolnya itu tanpa paparan dan efek. Nah, ini adalah skema studi kohort ya. Jadi kita lihat faktor risikonya dulu. Ini subjek tanpa faktor risiko dan tanpa efek, kemudian diberikan atau secara alamiah terpapar oleh faktor risiko, dan satunya atau kelompok satunya ini tidak. Nah, kemudian kita lihat apakah sekian tahun ini terjadi efek atau tidak. Oke. Ini adalah skema pembanding internal ya. Jadi subjek mulainya dari sini pada satu populasi yang sama, kemudian terpapar secara alamiah, yang satunya tidak, kemudian kita lihat efeknya. Ada efek atau tidak. Kemudian yang tidak terpapar juga seperti itu, ada efek atau tidak. Ini yang eksternal atau ganda. Ini kelompok kohort 1, jadi kalau bedanya tadi kan satu kelompok yang sama. Nah, ini kalau ini pembanding eksternal itu dari awal tuh memang sudah terpapar, yang satunya sudah terpapar, kemudian dilihat perjalanan penyakitnya, dia muncul efek atau tidak. Kemudian kelompok kohort yang kedua, kelompok kontrol ya istilahnya, atau kelompok kohort kedua, ini tidak terpapar, dan kita lihat efeknya ada atau tidak. Ini adalah langkah-langkah studi kohort. Sebenarnya langkah studi kohort ini hampir sama dengan langkah-langkah penelitian observasional analitik yang lain ya, seperti cross-sectional maupun case control, yaitu diantaranya kita harus merumuskan yang namanya pertanyaan penelitian dan hipotesis, kemudian menetapkan kohort dan memilih kelompok kohort, kemudian kita menentukan variabel penelitian dan mengamati terjadinya efek serta menganalisis hasil. Baik, selanjutnya sama seperti case control ya. Bedanya dengan penelitian kohort ini, penelitian kohort itu bisa melihat atau menilai yang namanya risiko relatif atau relative risk. Nah, bedanya dengan yang tadi, bedanya dengan case control adalah pada rumus dari besaran relative risk ya. Kalau yang tadi adalah odds ratio, ini adalah relative risk atau risiko relatif. Rumusnya adalah insiden pada kelompok terpapar dibagi insiden pada kelompok tidak terpapar. Caranya sama ya tadi ya, kita membuat tabel 2x2 seperti ini. Kemudian kita tulis di sini adalah pekerja yang terpapar faktor risiko dan tidak terpapar faktor risiko, dan pekerja yang mengalami efek dan tidak mengalami efek. Nah, bedanya di sini adalah rumusnya pada RR atau relative risk ini, insiden pada kelompok terpapar yaitu A dibagi A ditambah B, kemudian A dibagi A ditambah B ini dibagi dengan insiden pada kelompok tidak terpapar, yaitu C dibagi C ditambah D. Ya. Oke. Nah, ini adalah interpretasinya. Interpretasinya kalau sama dengan 1, RR atau relative risk-nya ini berarti risiko sama pada kedua kelompok dan tidak ada hubungan antar faktor risiko dengan kejadian penyakit. Nah, kalau lebih dari 1 berarti faktor risiko penyakit lebih tinggi pada kelompok terpapar dibandingkan dengan risiko kelompok yang tidak terpapar. Nah, kalau kurang dari 1 gimana? Kalau kurang dari 1, artinya risiko lebih rendah pada kelompok yang terpapar dan menunjukkan bahwa faktor paparan merupakan proteksi. Oke, nah RR atau relative risk ini makin jauh dari angka 1, menunjukkan makin kuatnya hubungan antara faktor paparan dan penyakit yang terjadi. Ini contohnya ya, pada orang yang merokok dan orang yang tidak merokok, kemudian yang merokok dan dia mengalami kanker paru, ya ini misalnya 70, kemudian yang tidak mengalami kanker paru tapi dia itu merokok sebanyak 300, totalnya 370, kemudian yang tidak merokok tetapi dia mengalami lung cancer itu 15, dan yang tidak merokok dan tidak mengalami lung cancer itu adalah 700. Kita dapatkan
Ya, ini ada 715. Kemudian kita jumlahkan ya, sama seperti tadi. 85 ini didapatkan 1000 dengan total jenderal semuanya ini adalah 1085. Nah, lalu bagaimana cara menghitungnya? Tadi 70 ya, A dibagi A ditambah B, kemudian dibagi 15 ya, 15 atau C dibagi 15 ditambah 700 kita dapatkan 9. Nah, artinya interpretasinya ini kan lebih dari 1 ya tadi ya RR-nya. Nah, yang artinya adalah responden yang merokok ini memiliki kemungkinan gitu ya terkena kanker paru-paru lebih tinggi daripada mereka yang tidak merokok. Oke, jadi relatif risk 1 ini menunjukkan bahwa kejadian penyakit pada kelompok terpajan dan tidak terpajan ini identik, sehingga bisa disimpulkan tidak ada hubungan yang diamati antara kelompok terpajan dan yang tidak terpajan. Lalu bagaimana dengan RR atau relative risk lebih dari 1? Ini menunjukkan adanya hubungan positif atau peningkatan risiko di antara yang terpapar. Sedangkan relative risk kurang dari 1 berarti ada penurunan risiko di antara kelompok yang terpapar. Ini adalah contoh dari studi kohort ya, anemia pada ibu hamil yang bisa menyebabkan BBLR atau berat badan lahir rendah, kebiasaan merokok pada orang tua yang mungkin bisa terjadi atau menyebabkan ISPA pada balita, kebiasaan menggunakan alas kaki dengan potensi kecacingan atau infeksi cacing pada anak SD, kemudian kebiasaan cuci tangan pakai sabun. Nah, ini apakah menurunkan risiko atau potensi dari kejadian diare pada anak. Ini adalah kelebihan studi kohort ya, jadi tepat untuk mempelajari efek dari paparan atau paparan yang jarang, dapat mempelajari beberapa efek dari suatu paparan, menerangkan temporal relationship antara paparan dan outcome, dapat menghitung laju insiden dan perjalanan penyakit. Sedangkan keterbatasannya ini butuh waktu yang sangat lama dan mahal. Karena apa? Karena membutuhkan biaya ya untuk memberikan insentif untuk responden lah, intinya seperti itu. Kemudian pada kohort retrospektif ini perlu sumber data yang lengkap dan handal, tidak efisien untuk mempelajari penyakit yang jarang, dan mempunyai risiko untuk loss of follow up karena lamanya waktu penelitian. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat dan menjadi bekal Anda nanti insya Allah kalau memang betul bisa bermigrasi ke D4 gitu ya. Karena waktu Anda penelitian itu pasti akan membutuhkan materi mengenai penelitian-penelitian ini. Demikian saya akhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.